masalah yang mempengaruhi seluruh planet dan semua kehidupan di dalamnya. Beberapa contoh isu lingkungan global termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, dan kerusakan lahan lainnya. Dampak dan solusi isu lingkungan global yaitu penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam menjadi sumber energi utama bagi kebanyakan negara. Solusinya yaitu menghentikan penggunaan bahan bakar fosil seperti dapat dilakukannya dengan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Contohnya ada matahari, angin, dan air. Dampak dari isu lingkungan global sebagai berikut: ada perubahan iklim, kerusakan lingkungan, konflik, dan kemiskinan. Upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan global yaitu menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang isu lingkungan global serta dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, ada menggunakan media seperti internet dan media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi tentang isu lingkungan dengan cepat, yaitu oleh masyarakat setempat. Ini dia studi kasus isu lingkungan, bisa yang Anda lihat di atas, ada tambang ilegal terungkap di Kalimantan Timur, dan ada juga di sebelah sini dia ada gambar tanah longsor. Isu lingkungan yang berada di Kalimantan Barat yaitu pencemaran air, udara, dan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusianya sendiri. Yang kedua, ada belum tertanganinya pengolahan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang ketiga, ada banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi, walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara. Yang keempat, ada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, ada kerusakan pesisir dan laut. Yang keenam, ada kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan batu bara. Yang ketujuh, ada degradasi hutan. Yang kedelapan, ada menurunnya keanekaragaman hayati. Yang kesembilan, ada gangguan terhadap kawasan lindung dan dilindunginya yang masih sangat tinggi. Yang terakhir, ada belum optimalnya implementasi lingkungan atau keanekaragaman hayati rencana kelola dan perlindungan. Bagaimana sih caranya menanggulangi pencemaran lingkungan? Yang pertama, ada menerapkan prinsip 4R. Yang kedua, adanya reboisasi hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Yang ketiga, ada rehabilitasi lahan. Dan keempat, ada reklamasi pantai. Creative People, lingkungan kita saat ini menghadapi banyak sekali tantangan. Inilah Top 5 Environmental Concern tahun 2023. Di urutan kelima yaitu perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dapat meningkatkan suhu global yang berdampak pada cuaca ekstrim. Di urutan keempat, yaitu pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma dan penyakit paru-paru. Selain menyebabkan pencemaran udara, emisi gas rumah kaca juga dapat memicu perubahan iklim loh. Di urutan ketiga, yaitu penggundulan hutan. Perusakan hutan mengganggu siklus karbon sehingga deforestasi dapat dikatakan menyumbang sekitar 15% emisi gas rumah kaca global. Di urutan kedua yaitu pencemaran air. Tumpahan minyak di laut hingga bocornya bahan kimia beracun dan banyaknya sampah plastik yang masuk ke saluran air turut menjadi faktor penyebab pencemaran air. Di urutan pertama yaitu keanekaragaman hayati. Setiap pengurangan keanekaragaman hayati dapat menimbulkan konsekuensi yang meluas, mengancam keberadaan ekosistem yang sangat penting. Mari kita bergandengan tangan.